Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi'izzatihi wa bini'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sadat. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hukukul qarabah. Adapun ini bab akan menjelaskan hak-hak kerabat, kewajiban kita kepada kerabat. Marhama duluan aja makanan lupa, ada yang minta hafal Quran kurang orang, makanya mogok pinjam ke pengawi itu ajar boleh ya. Takut malaman ada yang minta hafal dari Quran. Aqaribul insani hum zawu rahmatin. Bapak dan ibu, pemuda dan pemudi, wabil khusus orang tua kita, guru-guru kita, ketua DKM beserta pengurus, para jamaah, juga para donatur, masyarakat sekitar Mushola Al-Barakah yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita terus berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu Bapak Ibu yakini, ajarkan ke anak-anak kita, nikmat yang paling besar adalah diberikan hidayah oleh Allah. Karena tidak ada kenikmatan yang abadi, tidak ada kekayaan yang abadi, tidak ada kesehatan atau kehidupan yang abadi kecuali kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang masuk ke dalam surganya Allah, tandanya mereka yang di dunia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun kekayaan kita, setinggi apapun jabatan kita, seenak apapun kehidupan kita, yang namanya dunia tidak selamanya. Gitu Bapak jaga, tidak selamanya. Bakal diakhiri oleh kematian. Jabatan bakal ditinggalkan, kehidupan bakal ditinggalkan, diganti dengan kehidupan akhirat. Kekayaan bakal ditinggalkan, tapi kalau orang yang masuk ke dalam surganya Allah, dijamin mereka bakal hidup selamanya, bahagia selamanya, senang selamanya, kaya selamanya, sehat selamanya. Tandanya orang yang bakal dimasukkan ke surga, kuncinya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu tanda orang yang akan mendapatkan hidayah atau sedang mendapatkan hidayah adalah manusia yang gemar dan cinta duduk di majlis itu. Makanya kita alhamdulillah. Tetap kita doakan. Ya, tidak boleh marah kepada siapapun. Marah sama hukum, hukum salah-salah, haram-haram,
tapi orangnya tetap kita doakan. Yang belum mau ngaji, yang belum mau sholat, tetap kita doakan supaya mendapatkan hidayah. Kita mudah-mudahan diberikan istiqomah oleh Allah, karena selama kita hidup tidak akan berhenti bakal digoda setan balik. Yang nggak mau supaya nggak berangkat, yang udah berangkat supaya suntuk, yang udah berangkat supaya males, dan yang lainnya. Tidak sedikit anak santri yang tadinya mau mondok, mau ngaji di pondok, ada yang kuat setengah tahun, kuat setahun, kuat 2 tahun, pada pulang lagi karena terus diserang dan digoda. Makanya kita terus minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah di jalan yang benar, dan kita sudah istiqomah. Pada kesempatan malam ini termasuk orang yang akan dibahagiakan oleh Allah adalah orang yang bisa menjaga hubungan kerabat. Beres kita mendengar, mempelajari tata cara hubungan dengan Allah. Kemudian bab kedua, tata cara kewajiban hubungan dengan orang tua. Kemarin ketiga, tata cara etika kepada guru. Sekarang bagaimana akhlak berhubungan dengan kerabat. Waduh Pak Ustadz, boro-boro keempat kelima. Yang pertama lupa lagi, wajar. Faktor usia, faktor umur, faktor uban. Yang penting kita sudah berusaha pengen baik belajar. Siapa kerabat? Hum zawu rahmatin. Kerabat itu orang-orang yang ada kaitan dengan rahim. Adik, kakak, paman, uak, bibi, encing, encang, encut lagi. Ini gara-gara anak-anak kemarin segala encing, encang, encut begini. Jadi kerabat itu yang ada hubungan darah, ada hubungan rahim. Itu namanya kerabat. Ya, ada etika, Pak. Ya Allah, Islam itu universal, komplit, Pak. Etika diatur, ubudiyah, cara-cara ibadah diatur, muamalah, munakahat, jinayah, sampai akhlak diatur. Sebetulnya kalau hidup mengikuti aturan Allah, yakin berkah dan damai, Pak. Terjadinya tidak ada kedamaian, terjadinya huru-hara dan yang lainnya, karena makin banyaknya manusia yang hidup bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad amara Allahu biwaslir rahim. Bapak dan Ibu, awas, yang menyuruh menyambungkan silaturahmi. Silatu artinya menyambung, rahmi kasih sayang. Itu bukan main-main, langsung yang memerintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambungkan silaturahmi, sambungkan antara kerabat, jangan sampai putus persaudaraan, putus kekerabatan. Dilarang oleh Allah memutuskan kekerabatan. Mana? Nih pesan Allah lewat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi disebutnya, firman Allah tidak ada di Al-Quran tapi disampaikan lewat hadis baginda Rasul, namanya hadis qudsi. Apa kata Allah, Bapak dan Ibu? Ana Rahman wa hadhihi rahimu istaqaqtu laha isman min ismi.
kata Allah. Rahman, Rahman, namanya jaya. Ana Rahman, semulusna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dan seterusnya. Aku adalah Rahman yang mempunyai kasih sayang. Awas, Rahman Allah itu tidak terbatas di dunia. Ya, siapapun makhluk Allah, jangankan jenis manusia, jenis cicak, jenis semut dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya dikasih hidup dan dikasih rezeki. Belum pernah mendengar cicak demo kelaparan. Padahal cicak jalannya gak bisa jauh, dikit permanen hidupnya. Tapi Allah berikan kasih sayang. Cicak paling senang makan nyamuk. Nyamuk bisa terbang, cicak gak bisa terbang. Dengan gerakan Allah, nyamuk terbang, kamu mendekati mulut cicak. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, langsung dicaplok. Ini kan gerakan Allah, Rahman Allah tuh. Apalagi segede Bapak ada, Bapak Albi, Bapak Talita, dan semuanya yang punya tenaga, punya kekuatan, punya akal. Cicak aja, cicak sudah disiapkan rezekinya, apalagi segede kita. Sekecil apapun ujian dari Allah, rezeki dari Allah, kalau untuk hidup cukup. Tapi sebesar apapun rezeki dari Allah, kalau kita ngikutin gaya hidup berat, yang bikin berat, bikin repot gaya hidup sebetulnya. Kalau buat hidup cukup. Saya kemarin silaturahmi menjenguk paman. Itu paman dari istri, luar biasa kekayaan. Ya, tapi ternyata ketika sakit dia tidak bisa menikmati kekayaan. Ya, bahkan tidak enak makan. Sebagian berpendapat kebanyakan pikiran, kata kakaknya, buat saya berarti. Padahal hidup nggak usah dibikin pusing. Kalau yang satu sederhana, buat kalau yang sakit mama, yang sekali panen cerita itu bisa beli Avanza sekali panen, kapadi, tapi banyak kawannya. Tapi sering sakit-sakit. Ya satu lagi kakaknya sederhana, maaf tukang tambal ban, tapi rajin ibadah. Seger, sehat, sederhana. Saya lihat pecinya aja kayaknya dari semenjak saya nikah dia belum ganti-ganti kan ya. Sampai bolong peci, cuci mulu kali. Tapi kata dia, saya ketemunya dia nggak tahunya kan ngantri tuh gantian di rumah sakit ini dari Tangerang Kabupaten Ustaz. Hilang dia, kemana hilang? Pas saya cari, saya juga lapar sama. Pas saya makan dia lagi makan duluan. Ternyata hidupnya nggak pusing, sederhana kata dia. Hidup ini nggak usah muluk-muluk. Jangan pikir jauh-jauh, udah bisa makan syukur. Ya Allah, targetnya sudah syukur bisa makan juga. Ya Allah, sederhanakan hidup. Kalau hidup disederhanakan, yang penting kata dia kita bisa makan kemudian kuat buat ibadah. Ya Allah, urusan enak dan urusan mewah dan tidak kan tergantung kemampuan kita. Yang penting kita makan nikmat. Ya, pas kata saya setuju Pak. Kalau lapar terus sehat, makan apa aja enak. Ya Allah, tadi pagi istri Abi pengen makan apa, udah yang ada aja, nggak usah repot. Goreng tempe sama sambal terasi. Bener, tempenya seger, anget-anget, agak kuning di pasarnya. Sambal terasi, jengkol muda. Ya Allah, nasi sederhana, nggak harus mewah kita sebetulnya Pak. Nikmat, yang penting bersyukur ketika kita makan tempe. Kita ingat sama orang yang nggak makan sama tempe cuma garam doang. Tapi kalau ketika kita makan tempe, yang diingat ikan-ikan enak pasti nggak enak. Makanya dalam etika makan nanti ketemu kayak di sini pas kita etika makan nggak boleh ketika
ketika orang tua atau istri menyiapkan tempe, kita nanyain daging, jangan dulu. Udah yang ada syukuri, nikmat tuh Pak. Pemirsa tuh nikmat, tempe anget, nasi anget, sambal terasi, ya Allah dicocol, tempe anget, yos ya Allah. Peletruk, jengkol muda, wah. Dia harus mewah, ya. Syukuri aja yang ada. Tugas kita kan ngedoa, tugas kita usaha, urusan banyak dan sedikit itu hak Allah, jangan kita maksa. Timbulnya kalau maksa, pusing. Kalau maksa, naudzubillah sampai yang haram lakukan. Udah niatin makan, yang penting bisa kuat buat ibadah. Makan mahal, makan murah, kan tetap ujung-ujungnya jadi kekuatan kan? Sebenarnya. Makan mahal, makan murah, ujung-ujungnya bakal hilang, rasanya hilang kan? Nggak mungkin makan mahal 2 jam yang enaknya terus, nggak mungkin. Ditelan hilang kan? Makan mahal, makan murah dikeluarin bau gak? Bau. Pernah minuman mahal pas kencing wangi? Kagak. Kita makan mahal hokben pas berak gak wangi? Kagak. Tetap bau sama. Ya. Bahkan kadang-kadang Pak Ustadz terbalik itu, Pak Ustadz ya, Pak Dek. Itu kadang-kadang suka aneh tuh. Saya kadang dapat berkat daging. Entah mungkin sering atau gimana. Tapi ketika dibandingkan ada daging dihidangkan dengan jengkol tua digoreng. Jengkol tua digoreng. Kalau pengen agak enakan dikit dikasih bawang, ya sama cabai dikit. Kalau pengen simpel, jengkol tua digoreng, diaulin roiko atau garam, ada minyak sedikit dicocol, masuk. Itu kadang nalahin daging, tapi jengkolnya yang enak, yang busuk bau sama ya. Jengkolnya yang agak tua yang mungkin. Tapi kalau di Jawa dengar-dengar jarang jengkol ya, jarang ya jengkol. Ya. Tapi pernah tetangga saya awalnya nggak suka jengkol, saya ajak terus, kamu yang dia main jengkol. Kalau dulu banyak. Ya Allah, sama dengan motor kita, yang bikin kita pusing gaya hidup kita. Kemampuan motor Supra, pengen motor Ninja, punya guru. Yang penting motor kita nggak mogok, bisa buat silaturahmi. Coba nih, saya kalau lihat orang-orang Jawa, orang-orang Sunda yang prihatin, sederhana, tapi tenang, nggak harus kemampuan kita beli motor yang 5 juta, kenapa maksa 20 juta atau hulu bulan. Asal udah jatuh tempo udah gegang, karena gaya hidup. Yang penting motor nggak mogok, sama aja yang bagusnya. Paling beda dikit doang, beda dikit. Rumah, jangan maksain sekemampuan kita. Yang penting ketika kita tidur, sholat udah kehujanan. Coba nih. Oh, saya belum mampu bikin rumah, ngontrak gak masalah. Hakikatnya semuanya ngontrak kok, pas mati gak dibawa rumahnya. Syukuri, ya, syukuri. Saya sering Pak, kalau kita urusan dunia melihat ke bawah, kita suka bersyukur. Dulu saya lagi kontrak kontrakan, kata guru, jangan melihat yang punya rumah. Boleh punya keinginan, tapi jangan maksain. Syukuri masih banyak orang yang belum mampu kontrak, masih sama mertuanya, orang tuanya. Ketika saya bisa kontrak 1 rumah, syukuri. Orang-orang yang mampu kontrak 1 rumah masih berderet. Ketika punya rumah, syukuri. Kita melihat ke bawah, indah Pak, indah. Kita sebulan punya gaji 3 juta. Masih banyak orang-orang yang gaji cuma 2 juta. Kita punya gaji 2 juta, masih banyak orang yang punya gaji 1 juta. Kita punya gaji 1 juta, banyak orang yang tidak punya gaji, makan baik. Masih menurut hidup ini Pak, insya Allah rezeki dari Allah. Sekali lagi, Allah yang ngatur, punya sifat Rahman, pasti bakal kasih rezeki. Yang bikin kita pusing, bikin kita kadang-kadang kebobolan karena gaya hidup. Tapi kalau untuk hidup, insya Allah cukup. Yang bikin gak cukup karena gaya hidup. Kalau sekadar buat kebutuhan hidup, yakin pasti ada. Beli baju, mampunya kita yang 50 ribu. Yang penting kan baju buat nutupin Allah kan.
Jangan maksain kemampuan beli baju 50, pengen beli baju yang setengah juta, ya pulang Pak. Ya, wah sekali lagi cara menghadapi kehidupan supaya tenang, awas, ya cukup untuk kebutuhan primer, kebutuhan hidup, jangan mengutamakan gaya hidup yang bikin pusing karena gaya hidup. Mudah-mudahan kita terus mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku adalah orang yang penuh dengan kasih sayang, kata Allah. Kemudian aku menjadikan di dalam tubuh manusia ada namanya rahim. Di ibu-ibu ada namanya rahim. Istaqaqtu, kata Allah. Aku cetak, aku samakan namanya dengan sifat aku, kata Allah. Rahim. Gak mungkin manusia lahir tanpa dengan rahim, gak mungkin. Karena semua manusia pasti lahir dari rahim ibunya, betul gak? Betul. Gak mungkin pada lahir dari batu, mungkin. Ada ya? Rahim. Tuh, rahim ibu. Tuh, ya. Aku ciptakan dalam tubuh manusia ada namanya rahim. Ini maksudnya supaya tertanam jiwa kasih sayang antar kerabat. Paman wasalaha, barang siapa yang menyambung silaturahmi, maka aku akan sambungkan dengan kasih sayangku, ya Allah. Orang yang pengen disayangi Allah, pengen mendapatkan rahim rahman Allah, maka harus mau menyambung silaturahim, menyambung kasih sayang. Di sini tentang kerabat dulu, minimal dengan kerabat, adik, kakak, paman, uwa, bibi, terus kerabat yang ada ikatan rahim ke atas. Sebaliknya kata Allah, waman qata'aha, barang siapa yang memutuskan silaturahmi, maka dia sama aja menantang putus dari kasih sayang aku, ya Allah. Naudzubillah semua mundur. Awas Pak, saya ngalamin, saya ngeliat kalau kurang-kurang iman, kurang-kurang ngaji, jangankan buat dengan keponakan, kadang-kadang adik kakak sampai putus persaudaraan gara-gara nafsu dunia. Hati-hati. Saya pernah melihat, pernah mendengar ada yang curhat, ya Allah, hanya gara-gara dunia yang bakal mati dari bawah, Pak. Tidak sedikit saudara adik kakak putus ke keluarga, putus persaudaraan hanya gara-gara tanah, gara-gara warisan. Hati-hati, Pak. Ini godaan setan, karena setan tahu. Setan senang kalau ada adik kakak. Setan senang kalau ada keluarga yang putus kekeluargaannya, karena Allah bakal marah kepadanya. Hawanya lain, Pak Ustaz, hawanya lain. Hati-hati masalah warisan. Saya pernah mendamaikan, pernah melihat langsung di kalangan orang keluarga saya, padahal sama-sama pernah mondok, tapi karena lupa dia mobil dengan ilmunya, warisan mah hawanya lain hawanya. Makanya kulit kepala ini bener, emang ada faraid. Cuma saya sendiri itu kalau menggunakan faraid bukan gak bisa, kadang-kadang pada terima bukan. Akhirnya al-ridho sayyidul mahkumah, ambil jalan tengah, yang penting saling pada ridho. Ini paling penting, jangan sampai putus dengan kerabat, apalagi dengan adik kakak, keluarga, termasuk terus kita jalin silaturahmi dengan uwa, dengan bibi, dengan paman, paklek, bule ya, kalau Jawa ya, paklek, bule, pakde, bude. Ya. Kalau pade sama paklek beda nggak? Kalau pade apa? Uwa, kakaknya ibu. Kalau paklek, oh gitu ya. Berarti kalau pade uwa harus utama. Kakaknya orang tua kita Ustaz ya. Kalau Pak Le itu adiknya orang tua kita, sama. Jaga silaturahmi, termasuk maaf
Bahkan kadang-kadang saya maklumin sih, saya juga sama, tapi saya belum merasakan. Mudah-mudahan panjang umur orang tua saya. Sudah ada begini nih. Aduh, Pak Ustaz, suka malas pulang dan ada orang tua. Ajar dia. Kata rumah, nggak apa-apa Pak. Sudah setahun sekali mah ada rezeki mah. Satu, tidak zarah ke makom. Barang siapa yang zarah ke orang tuanya, baik masih hidup udah nggak ada, satu langkahnya bakal bicara ibadah. Termasuk, ya, ini nih ngaji nih, makanya amalkan Pak. Termasuk walaupun nggak ada orang tua, kan ada mungkin adiknya orang tua kita, kakaknya, itu gede pahala itu Pak. Ya kan suka ada tuh, Pak Ustaz udah malas pulang, karena memang udah nggak ada orang tua, gitu kan? Pulang aja kalau ada rezeki mah, kecuali nggak ada yang maksain, ya. Kecuali nggak ada rezeki, pulang aja Bismillah, silaturahmi itu pahala besar, nyambung Pak. Nyambungin silaturahmi dengan adiknya bapak kita, kakaknya bapak kita, adiknya ibu kita, kakaknya ibu kita, itu pahala besar. Ya tadi itu hadisnya tuh, paman wasolha tuh, barang siapa yang menyambung silaturahmi, maka dia akan bersambung dengan kasih sayang aku. Dalam kitab Qabil ya, Pak Ustaz tuh saya baca, kalau kita nggak mampu berkunjung ke rumahnya, ada lagi cara kedua, ngirimin. Sama tuh, termasuk silaturahmi ngirimin. Kirimin. Sekarang zaman sulit, ya. Kemana-mana orang pinjam duit. Namanya paylit kan ya, kirimin. Nah itu sama, kita nggak usah pulang, ada kirimannya atau beras atau sembako, itu sama. Alhamdulillah, karena saya selalu berusaha, kalau lagi ingat lagi ada, suka pengen ngasih ke keluarga, ke tetangga. Sampai sekarang itu ke rumah kadang ada aja yang kirimin, kadang-kadang kata orangnya, alhamdulillah. Belum lama ini ada ngirim masuk hitam. Itu ada aja Pak, bener saya nggak bohong. Itu kadang-kadang malah nggak ketahuan siapa yang ngirimnya. Kadang ikan mentah, ikan matang, kadang sayur, kadang buah. Ya itulah janji Allah. Orang yang menyambung silaturahmi, aku bakal sambungkan dengan kasih aku, digerakkan hamba-hambanya yang pengen ngasih. Bener tak habis binikmah. Kadang ada aja tuh yang ngasih. Kesingkong kadang gitu. Tuh, itu kalau kita nggak bisa berkunjung, entah keterbatasan waktu, jarak, bisa yang kedua ngirimin sesuatu. Itu sama silatur. Gila loh yang dikirimin. Ya, saya kemarin lupa. Satu emang malas belanja, lagi corona. Baru mendengar kemarin, baru ketemu tuh sama bibi, adenya ibu dari istri saya. Dia baru ngomong, kemarin mah corona kali ya, nggak ada kiriman dari Tangerang katanya. Emang kiriman? Nggak ada. Tahun makan ada terus tiap tahun. Ya Allah, saya lupa. Saya lupa itu karena malas belanja kemarin kan, salah-salahnya kopi itu ternyata mereka dikasih minyak aja ibarat sama Indomie udah girang banget. Silaturahmi namanya. Oh pasti ini. Itu ya kalau pacar jadian kiri martabak di depan. Terus nih martabak. Ini mah contoh ya. Yang ketiga nih Pak, ada lagi dalam kitab Subul Iman. Kalau kita nggak mampu pulang, yang kedua kirimin aja sesuatu. Nggak mampu ngirimin juga karena kita keterbatasan ekonomi. Ucapkan salam lewat jauh, teleponlah, lewat telepon. Dulu makan nggak ada telepon, suka begini. Pak Ustadz, contoh kakak saya main ke rumah saya jarang pulang kampung. Di sana kan berarti ada keluarga. Pak Ustadz, salamin ya buat keluarga. Tuh, salamin ya buat keluarga. Itu sama bisa. Ada salamin kan? Nah, salamin tuh ke Pak Anu kan? Salamin ke Pak Ustadz, salamin ke Pak Ade. Saya nggak ketemu Pak Ade, nggak ketemu nih. Cuma ada jamaah barkah main di rumah. Contohnya nih, udah lama nggak ketemu. Salam yang besar ke Pak Ade. Itu sama silaturahmi. Masa salam aja nggak mampu ya? Gak usah kayak begitu, nggak usah. Sekarang makan kita diserang sama HP. Jangankan yang jauh,
yang dekat aja jarang salam-salaman, muter baik. Tuh bocah tuh sekarang lebih mateng banget, kuat impian. Hui kata saya, cuek aja dia. Waduh amat, mau Ustaz yang mau udah amat lah. Tuh itu, ya Allah dibilangin duduk di ubin kan, tapi anteng dia. Nanti saya pulang masih ada tuh. Tapi kalau suruh ngaji, udah berikan dulu kan. Dipakai. Pelajar sih dikasih kodenya WiFi-nya tuh. Ya Allah. Yang jauh aja sekarang mah kan cuek-cuek, papanya sibuk main ML, ibunya sibuk TikTokan, anaknya main ibu udah bertiga terbaik. Ya, Allah. Salam. Absus salam, sunnah Rasul ucapan salam. Kalau jauh-jauh kan itu. Jar salamin dia ke Pak Ustaz, jar salamin dia ke Pak De. Itu sama cara menyambung silaturahmi. Ya Allah, ada aturan. Falihada, maka oleh karena itu yang bagi seharusnya lil insan, bagi setiap manusia, mura'atu hukukihim, menjaga hak-hak kerabat, menjaga, tak jaga ya kekeluarga kita. Ya Allah, miris masa sekarang miris. Salah satu kelemahan Islam sekarang karena tidak seperti dahulu, Pak, kurang bersatu. Mudah-mudahan kita bisa bersatu, minimal keluarga kita, minimal ruang lingkup keluarga kita, RW kita dan kelurahan. Amin ya Rabbal. Jaga tuh hubungan kerabat. Wal qiyamu biha fala yu'adzi ahadan minhum bifi'lin wala qaulin. Salah satu cara menjaganya selain dengan silaturahmi, yang kedua fala yu'adzi, jangan saling menyakiti, baik dengan perbuatan maupun dengan omongan. Jaga, minat kita kalah. Orang yang mengalah, menahan amarah, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah nanti di hari kiamat. Orang yang hebat bukan orang yang bisa menjatuhkan lawannya. Kalau sama kerabat, kecuali sekalian diri pinjung lainnya itu, ya. Tapi orang yang hebat, orang yang bisa meredam amarahnya. Sabar. Kalau saya salah, berarti saya introspeksi. Kalau memang saya nggak salah, nanti Allah yang punya urusan. Itu luar biasa, terutama sama kerabat. Jaga jangan sampai menyakiti baik perbuatan kita maupun omongan kita dengan kerabat. Dua aja dulu, ya, karena takut kebanyakan. Ya, ulangi lagi. Salah satu aturan Islam dalam akhlak, setelah akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, nah sekarang akhlak kepada tua. Yang pertama tadi apa? Menyambung silaturahmi, saling berkunjung. Pilihan kedua, saling berbagi. Ya. Pilihan ketiga, minimal saling mendoakan. Doa yang paling gampang, salam. Assalamualaikum, keselamatan buat kalian. Gak ketemu orangnya, titipkan salam kita, doa keselamatan. Salam itu, ya. Awas, di kita kadang-kadang salah kaprah. Jar, dapat salam dari Pak Ustaz, kembali, bukan begitu jawabannya. Bukan. Ya, yang bagus, kalau Fajar dapat salam dari Pak Ustaz, karena jauh kan, Pak Ustaz salam lewat Pade, Fajar jawabnya alaika, karena laki-laki, wa alaihi salam. Jar, kata Pade, ada salam dari Pak Ustaz, memang ada salam? Iya, habis nonton singkong. Contoh ini contoh, ya. Kata Fajar, alaika wa alaihi salam. Kalau yang nyampainya perempuan, ada perempuan. Kata perempuan ini, Jar, ada salam dari Pak Ustaz. Jawabannya, alaiki wa alaihi salam. Begitu juga keselamatan buat yang menyampaikan. Kalau laki-laki alaika, kalau perempuan alaiki. Kalau yang salamnya laki-laki alaihi, kalau perempuan alaika. Fajar kan pernah dalam Arab kan? Ya itu domir namanya, mudzakkar muannas. Ya isim domir wa hum ya huma kunna anta antum ma antum anta antum ma antum ana.
Kalau yang nitip salamnya perempuan, buah, ibu atau siapa perempuan, lewat pade, jawaban pada di mana? Alaika wa alaiha salam. Ya. Kalau nggak bisa bahasa Arab, Buyong nanti gini aja. Yang salam juga buat bapak yang menyampaikan dan buat yang nitip salam, saling mendoakan salam. Kemudian yang kedua adalah jangan saling menyakiti, ya. Jadi etika dengan kerabat yang pertama menjaga silaturahmi. Cara silaturahmi ada di 3. 1 berkunjung, kalau nggak sempat menitipkan sesuatu, apa ya, kalau di Sunda namanya kadidit, ditipin makanan, ya. Kalau nggak bisa juga yang ketiga mengirimkan doa salam. Terus yang kedua etika kepada kerabat, jangan saling menyakiti. Serem nih Pak. Tidak sedikit yang digoda setan, keluarga kakak beradik, kadang-kadang saling menyakiti. Yang paling bahaya saling santet. Aduh, Masya Allah. Serem. Naudzubillah subhanallah. Kalau di Jawa sih boleh teluh, si jiloro teluh boleh teluh. Jangan teluh. Kalau teluh nggak boleh. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, ya, kita semuanya bisa menjaga silaturahmi dengan kerabat. Mudah-mudahan bisa saling berbuat baik. Sababiah kita ngaji. Inilah tujuan ngaji. Yang lupa diingatin lagi, yang nggak tahu jadi tahu, supaya hidup kita ada dalam hidayah Allah. Barakatul Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya karim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wal akhirin wa barik sallim wa radiyallahu ta'ala anhu sahabatin rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika al-fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Ya Allah, tunjukkan jalan yang benar pada kami, ya Allah. Anugerahkan selalu, ya Allah, hidayah kepada kami dan juga keluarga kami, ya Allah, agar kami berada di jalan yang benar. Jauhkan kami dari jalan yang sesat, ya Allah. Karena hidayahlah, jalan yang benarlah yang akan menuntun kami ke dalam kehidupan yang abadi, ke dalam kebahagiaan yang abadi, ke dalam kekayaan yang abadi, kesehatan yang abadi, yakni surganya Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan kami, ya Allah, antar kerabat, antar tetangga, antar saudara yang penuh dengan kasih sayang, ya Allah, yang bisa menjaga silaturahmi, ya Allah. Ya Allah, hilangkan perasaan dendam, perasaan marah, apalagi memutuskan silaturahmi dengan keluarga, kerabat dan tetangga, ya Allah. Dunia ini hanya sebentar, ya Allah. Dunia ini hanya sementara. Begitu dahsyat bahayanya kalau seandainya kami wafat membawa permusuhan, membawa perdendaman, membawa dendam yang luar biasa, ya Allah. Hisabannya akan lebih berat nanti di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Panjang umur, kita bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.